Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara Jum ini. Semoga Allah meridai kita semua. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan para pengikutnya. Insya Allah kita termasuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita tidak panjang lebar. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Ustazah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kita mulai saja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustazah. Silakan Ustazah Afwan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Rabbi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa astaqul qailin a'udzu billahi Afwan Ustazah, suaranya hilang. Ustazah, suaranya hilang. Afwan Ustazah, suaranya masih seperti robot. Ustazah, suaranya timbul tenggelam. Sinyal mungkin. Iya sinyal. Afwan Ustazahnya terpental. Biasanya kurang ini bersahabat. Tapi Ana izin untuk off kamera ya, karena apa namanya sinyalnya kurang mendukung. Sebenarnya saya senang on kamera. Takutnya nanti kayak tadi hilang-hilangan lagi ya. Tayyib, kalau yang sekarang udah terdengar baik? Ya jelas banget. Alhamdulillah jelas. Ke-mute Ustazah. Oke, Tayyib. Tayyib, Ana ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjubiz zahirat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Afwan lagi agak batuk, tadi sengaja aku tutup kadang-kadang. Wa qala aidan ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Al-Hadid. Yang sama-sama kita hormati Ukhti Shinagawa selaku ketua di pecinta ilmu ini, akhwat ya, beserta segenap jajaran pengurus. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan di dalam mengemban tugasnya, sehingga Allah memberikan balasan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bersilaturahim di dalam majelis yang mubarakah ini, insya Allah, dalam rangka mengkaji ilmunya Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dalam rangka insya Allah thalabul ilm, mencari ilmu untuk memperbagus bacaan Al-Quran kita, walaupun mungkin ilmu tajwid itu tidak asing bagi kita ya. Alhamdulillah semua ini karena rahmat Allah ya, maka kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, di mana beliau satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik akhwati fillah yang dirahmati Allah, insyaallah mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah semoga Allah senantiasa menetapkan keimanan dengan keislaman kita kepada Allah, sehingga nantinya insya Allah iman dan Islam ini tetap melekat sampai jasad kita dipanggil Allah. Semoga Allah senantiasa memimpin kita untuk bisa menjadi pribadi yang solihah, bisa menjadi ibu yang solihah, bisa menjadi istri yang solihah bagi yang telah memiliki suami, dan semoga anak-anak kita, putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang solih dan solihah. Dan tak lupa kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya di pagi hari ini, sehingga kita bisa amalkan, bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala binniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita lanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, di awal ini Ana ingin sedikit apa ya, biar kita kayaknya tegang banget ya, sudah lama kita juga nggak bertemu, di sini juga kita off kamera semua. Antunnya semuanya, teman-teman semuanya, coba tuliskan satu tahun lah ya di hari ini yang berhubungan dengan perasaan Antuna. Suaranya hilang ya, Afwan? Gak kedengaran, Dr. Sri. Ya Afwan, Ustazah. Suaranya hilang, Ustazah. Allah, ya Allah. Sekarang hilang lagi? Suaranya seperti robot. Rada apa berdengung gimana gitu, nggak bersih. Oke. Ana coba pakai dulu ya. Pakai masih begini. Hilang suara Ustazah, tidak ada. Ustazahnya kepental, umi semua. Iya, jelek ya jaringannya ya, Umi Sriwati Iya, ya. katanya habis hujan di sana. Oh, Ustazah tinggal di mana, Umi Sriwati? Riau kalau atau Jambi ya. Oh iya, jauh ya. Di Kita Bekasi, aja dekat begitu. Bekasi. Iya, di Bekasi. Di Bekasi lah, aku tahu dari mana Riau di Bekasi. Oh, Afan. Iya di Bekasi, betul, beliau ngajar di sana. Oh. Kalau yang Rio yang itu Ustazah. Kalau Rio kan Ustaz itu Nur Haibi, Ustaz Haibi. Nur Haibi apa Nur Haibi ya? Nur Haibi. Yang suaranya merdu. Oh iya. Umi Sriwati apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Umi Citra. Umi 2 Citra bulan sehat. baru kedengeran suara sehat, Iya, alhamdulillah. kita terpisah ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Ya saja. Teman-teman semuanya, bisa dengar suara saya? Masih putus-putus sedikit, kurang bersih saja. Allahu Akbar, ini harus pindahkan. Iya, terputus, nyambung. Habis hujan, emang ini hujan deras banget ya kemarin. Oke. Emang Ustazah tinggal di mana Ustazah? Putus.
Ustazah masih kemiut. Kalau sekarang bagaimana? Iya, Wow. cuma kok ada ehonya. Oke. Ada eho suaranya Ustazah, eho ada dua-dua ini. Oke gitu. Suara saja Menggema itu namanya. Eho apa? Suaranya menggema. Menggema. Lah sekarang bagaimana? Ya, sudah. Coba Ustazah kita ngomong dulu. Soalnya Mulai lagi. di HP sama laptop jadi suaranya kayak dua. Oh, Oke, baik. Kita lanjutkan. baik Ustazah. Mohon maaf ya. Nah, Bismillah, Taib, Ustazah. Ana ingin suara Ana udah jelas ya? Jelas banget Ustazah. Alhamdulillah. Jelas. Ana ingin coba antuna semuanya, akhwatifillah semua tuliskan satu kata di room chat ya, tentang perasaan antuna semua, ummahat, akhwat semuanya pada pagi hari ini. Nah, coba satu kata aja. Misalnya sedih, senang, suka, satu kata gitu. Baik, alhamdulillah nih. Udah ada nih Uhti Suswita bahagia. Alhamdulillah, senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih Umi Citra nih? Satu kata alhamdulillah. Oh, ceria. Alhamdulillah. Oh, bahagia. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Tayyip, alhamdulillah ini sudah banyak ya yang menuliskan. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah semuanya hari ini senang, bersyukur, ceria. Masya Allah, tabarakallah. Ini sungguh nikmat Allah yang luar biasa ya. Di hari Sabtu pagi-pagi ya kita sudah on ya untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ini merupakan rahmat Allah yang tidak diberikan kepada semua hambanya ternyata ya. Dan insya Allah akhwatifillah yang berada di sini alhamdulillah insya Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita berdoa semoga kajian kita pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga tercapai sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjut ke materi kita. Refresh sejenak untuk ini Ana minta di itu untuk bisa screen. Ini saya disable masih. Ukti, mohon bisa Dijadikan co-host Umis. Iya ya. Ana tidak bisa share screen ya. Umi Sina, Umi Novida. Ustazah bisa screen Ustazah co-hostnya. Ini ada tulisan host disable participant screen sharing. Berarti Ana belum disediakan host. Ya, Mohon maaf Ustazah tadi kegiatan, mohon maaf. Silakan Ustazah. Tayyip. Ini apa namanya? Kita akan karena ini tajwid ya. Kita coba merefresh dari apa yang telah kita ketahui ya. Karena kita sudah banyak ya, sudah sampai pada hukumat, sudah banyak yang kita kaji. Oke, Tayyip di sini ini adalah surat Muhammad ayat 19. Nah, kita coba bedah tajwidnya sebelum kita lanjutkan materi kita. Monggo yang mau di Ukti tadi yang MC-nya siapa ya?
mau ditunjuk atau mau Berdasarkan nomor gampang aja. saja? Nomor, udah ada nomornya Ustazah. Oke, Tayyip. Kalau nggak Silakan. Uti Sri yang Yang dipanggil. nomor 1. Nomor 1, Uti Umi Dwi. Dwi Herawati. Surat apa ya Mbak Sri? Maaf. Itu di HP ada kelihatan? Itu dari Surat share. Muhammad. Ya, ada di Surat layar. Muhammad. Di layar ada di layar HP aja. Nggak ada di aku. Hah? Coba digeser-geser. Ya, digeser awal itu pasti keluar. Digeser ke kiri ke kanan. Surat Muhammad ayat 19. Yang didemen nama Rani. Rani tahu kan? Rani Bintang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pintar menggambar, gambar judul. Silakan, Bu. Untuk di Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya Hela, ya. Halo? Umi Dwi, Umi Dwi. Umi Dwi, Ya, sudah ketemu? ya. Sudah? Surat ke-47 Umi Dwi. 19. Ayat surat. 19 surat Suratnya, nah, ke-47. surat 47, ayat 19. 08. 08. Sebentar. Halaman 508, 50. Ya kan Nabi 8. bilang, "Kita mau bikin materi yang itu yang gambar tulisan di papan itu." Yalah, itu. Kita dulu yang Ya. kalau bisa 508. bintangnya agak Nomor 19 ya. Ya, fa'lam annahu 19. Ya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, ini Ana minta karena kita lagi belajar tajwid ya. Jadi Ana minta untuk menyebutkan bacaan tajwidnya. Jadi boleh 1 orang 2 deh gitu. Ya. Bacaan tajwid yang telah kita ketahui dari surat Muhammad ini. coba. Jadi belum praktek membaca ya. Jadi sudah disebutkan seperti annahu ya. Disebutkan bacaan apa, di mana bebas mau yang belakang, mau yang tengah. Kalau yang baik sih dari depan ya, tapi enggak apa-apa. Mana bacaan mana yang menurut Ufti Fillah atau menurut Ummahat ada bacaan apa gitu. Monggo. Oh gitu. Maaf. Untuk refresh ya. Untuk refresh kaidah tajwid kita. Maaf Ustazah, aku kan baru mulai jadi aku masih agak sedikit ini. Jadi nyimak gimana aja tuh? berarti ya. Ya Untuk nyimak itu saja bebas, Ustazah. bebas tidak harus mat. Artinya bacaan apa aja boleh. Kita kan luas ya, ada nun sukun, ada mem sukun, ada alif lam, ada lam jalalah, ada mat, apa aja gitu, atau tafkhim tarkik yang Ufti ketahui dari Saya baru mulai belajar Ustazah, jadi saya Oke, Tayyip. maaf Ustazah, jadi aku nyimak Nggak aja. apa-apa, dimaafkan. Maaf ya Ustazah. Nggak apa-apa, monggo dilanjut. nomor 2. Enggak, Umi Deri coba, Umi Deri. Ustazah, satu saja, nyoba ya Ustazah. Boleh, monggo. Annahu
anna gunah musaddadah, nun bertasdid. Annahu la ilaha itu hunya matsilah qasiroh. Oke, tayyib. Udah 2 ya. Oke, jadi seperti itu. Oh, iya. Kenapa matsilah qasiroh kenapa? Karena hadomir ketemunya bukan apa ya saja. Bingung tuh. Bingung saja. Bukan hadomir ketemunya tapi karena langsung la gitu loh saja. Ketemunya bukan alif gitu ya, bukan hamzah ya, bukan hamzah atau alif. Jadi qasiroh dia gitu ya. Oke, tayyib sahih. Barakallahu fiik. Monggo. Baik. Ada lagi? Silakan. Bismillah, Ustazah. Monggo. Ya. La huruf mat bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Itu mat jaiz mufasil dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat dalam satu kali bacaan. Masya Allah, tabarakallah, lengkap. Lanjut. Ilallah, alif lam jalalah, alif lam ketemu dengan lam, lam samsiah dibaca lebur ke huruf lam, kemudian lam jalalahnya dibaca tebal karena sebelumnya berharokat fathah, la-nya 2 harokat, dibaca mat tabi'i dibaca 2 harokat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, barakallahu fiik. Sedikit koreksi hanya di depan aja tadi ya. La ilaha betul bacaan mad jaiz, tapi itu bukan satu kalimat ya. Kalau mad jaiz itu di lain. Beda kalimat. Beda kalimat. Jadi la punya arti sendiri, ilaha punya arti sendiri. La tidak ada atau tiada, ilaha Tuhan. Jadi sendiri-sendiri. Sehingga dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat ya. Bacanya mad jaiz munfasil. Baik. Barakallahu fiik. Tadi lengkap banget untuk sampai panjang pendeknya ya. Barakallahu fiik. Sahih ya. Untuk yang lam jalalah tadi juga sahih. Ya, baik. Monggo selanjutnya. Umi Juria. Utisri, Umi Juria silakan. Kalau nggak ada yang lain aja. Ya, Utisri. Jadi kalau sudah 1 kali, 2 kali dipanggil nggak ada, boleh dilanjut aja. Coba pada fokus di nomornya aja saja, jadi nggak dipanggil-panggil. Semua sahabat-sahabat pada fokus pada nomornya ya, yang sudah diberikan admin, kecuali admin tidak berikan nomor. Pada fokus di nomornya masing-masing, jadi Ustazah dan admin tidak panggil-panggil. Silakan ya sahabat semua. Utisriwati. Ya, Oh ya, Assalamualaikum. Ini saya ke belakang tadi sebentar. Ya, silakan Umi. Iya. Gimana Ustazah dibaca? Bedah tajwid Umi. Ya, jadi saya baca dulu ya. Ya, saya baca dulu. Baca. Ya Ustazah. Iya. Nggak usah dibaca, dicari yang tajwidnya, yang Umi ketahui. Itu fa'alam annahu ya. Ya, boleh. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastar li dzambika walil mu'mini wal mu'minat. Yang mana nih? Wallahu ya'lamu. Mana aja boleh ya, boleh dari belakang, boleh dari mana aja boleh. Tadi yang annahu la ilaha illallah, nah udah disebutkan hukum tajwidnya dari selain itu. Dan alhamdulillah belum ada yang sama ya. Mulai dari annahu ada gunnah musyaddadah ya.
atau idharul guna, kemudian dahu, mat silah, kemudian mat jais, ya, mat tabi'i, illallah tadi dibaca tafkhim lam jalalah. Nah, oke, Tayyib, sekarang cari selain itu. Monggo. Wastarfir lizambika. Zambika itu bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa. Nun mati ketemu ba. Iklab. Zambika. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Satu lagi, Wastaghfir. Roknya apa? Roknya dibaca apa? Tebal. Roknya dibaca tebal? Tipis. Wastarfir lizambika. Tipis. Kenapa dibaca tipis? Ya tipis. Wastarfir. Dibaca tipis? Karena dia kasroh. Iya, karena setelah doma, setelah apa namanya itu, Mbak, huruf mati, kemudian kasrah. Kalau tebal, patah di depannya. Ya, oke, Tayyib. Jadi rok sukun sebelumnya harokat kasroh, ya. Jadi sehingga dibacanya tarki. Tayyib, barakallahu fiik, sahih ya, 2 aja. Selanjutnya, monggo. Baik, Nomor Ustazah. selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Walil mu'minin. Walil ada lam komariah karena lam sukun, ada sukun. Baca walil. Alif lam komariah. Tayyib. Sebabnya apa? Minin ini mat jais. Mat jais. Mat tabi'i. Walil mu'minin, nin ya sukun dibaca mat tabi'i. Ya, nina ya. Ya. Kalau dibacanya nin berarti mat tarid li sukun. Tapi kalau nina, nah berarti mat tabi'i. Kenapa tuh dibaca mat tabi'i? Karena ada yang ya sukun. Ya sukun. Sebelumnya kasroh, gitu ya. Sebelumnya kasroh, betul ya, sahih. Nah, atau kasroh diikuti ya sukun. Kalau yang alif lam komariah tadi atau idhar komariah tadi kenapa tuh? Lam sukun, yang sebelumnya kasroh. Gimana saja itu? Lam sukun, lam yang diikuti sukun. Gitu. Nah, jadi ini bukan lam sukun ya, tapi dia alif lam ya, cuman alifnya karena ada li maka alifnya hilang, nggak ada ya, ditiadakan. Sehingga di sini sebenarnya kalau kita lihat di wal mukminat ya, di situ ada alif lam ya, sama sebenarnya tulisannya sebelum ada li, tapi karena ada li sehingga alifnya hilang, hadf ya, dibuang. Nah, di sini sebabnya apa? Idhar komariah, alif lam bertemu dengan huruf mim. Ya, jadi bukan karena harokat kasrohnya, huruf sebelumnya gitu aja. Kalau kenapa harus alif lam? Ya memang alif lam yang memiliki hukum, alif lam ta'rif ya. Kalau lam sukun beda lagi gitu ya. Jadi alif lam sama lam sukun berbeda. Oke, tayyib gitu ya, sahih ya, barakallahu fiik. Tayyib, selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya nomor 6 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wallahu harful jalalah. Itu mat asli dibaca 2 harokat. Yang mana? Wallah. Wallahu. Lamnya ya. Oke, untuk lam jalalahnya tafkhim atau tarkib? Tebal. Tebal. Oke, tafkhim. Oke, tayyib. Barakallahu fiik. Sahih. Ya alamu itu ainnya mengalir, dibaca mengalir. Ya alamu mutaqallabakum wa maswaakum. Wakum itu mat asli juga mat tabi'i dibaca 2 harokat. Yang beda? Yang bukan mat tabi'i? Yang bukan mat tabi'i ini banyak. Atau bacaan yang lain yang belum disebutkan? Sampai itu hanya yang saya ketahui, Ustazah. Keterbatasan ilmu saya. Yang mem sukun bertemu waw? Mim sukun bertemu waw ini mutaqallabakum.
Wa. izhar ya hukumnya. Idhar Safawi. Ya, idhar syafawi. Tayyib, barakallahu fiik. Oke, Barakallah. selanjutnya satu lagi yang ada yang belum disebutkan. Monggo. Selanjutnya. Ayo, nomor selanjutnya. Putih Erlinda. Saya tahunya hanya yang itu aja tadi Ustazah, belum ketemu yang lainnya Ustazah. Oh, belum ya. Oke, tadi pernah beritahu ya. Yang belum tadi di wal mu'minat. Idhar komari. Ya. Idhar komari. Maka dibaca al-waqfu aula. Al-waqfu aula, waqaf lebih utama. Sekarang kalau kita baca waqaf wal mu'minat. Nah, itu bacaan apa? Mat arid lisukun. Arid lisukun. Kenapa mat arid lisukun? Karena huruf mat bertemu dengan huruf hidup dan diwakafkan. Oke, sahih. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca diwakafkan atau dibaca wakaf. Jadi kalau tidak dibaca wakaf, jadi syaratnya harus dibaca wakaf. Kalau tidak dibaca wakaf, bukan mat tabi'i balik. Bukan mat arid lisukun tapi menjadi mat tabi'i. Itu alif lam juga ada alif lam. Itu ada alif lam juga tadi Ustazah belum disebutkan. Yang alif lam alif lam itu kan idhar komari. Wal mu'minat. Iya. Ya, sama itu tadi sudah disebutkan sama di siapa tadi? Al-mu'minin dengan al-mu'minat sama, dia sama-sama idhar komariyah atau tadi disebutkan lam komariyah gitu ya, atau alif lam komariyah. Nah, itu sama. Oke, tayyib, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi kita. Kemarin ada yang ingat sampai mana materinya? Lama banget ya, lama banget gak ketemu, ditanya sampai mana ya. Terakhir, Ustazah. Oke, tayyib ya. Kemarin kita bahas tentang mat lazim harfi musyabba. Nah, ini kan udah dibilang Ustazah suruh tambah amanah. Iya nih, apalagi udah sekarang, Masya Allah. Ini nanti 6:30 udah sampai sekolahan. Iya, pada menunggu ini kelasnya Ustazah. Udah mulai aktif semua di semuanya ya. Jadinya ya Bismillah lah. Kalau ngikutin ini nggak bisa aja gitu. Tapi Bismillah aja. Sejam aja Ustazah, nggak usah lama-lama, 1 jam. Yang penting kan berturut. Kalau berturut kan kalau pagi hafal. Cuman kalau pagi itu kalau pagi itu saya 5:30 itu harus sudah sampai sekolah. Dan kalau hari aktif itu pagi itu wah macetnya. Kalau ini agak santai karena teman-teman bisa izin sedikit lah karena sebulan sekali bisa maklum dan tidak masuk dalam absensi. Kalau hari Senin itu Jumat masuk absensi. Udah ini kurang ini. Ya insya Allah barokah lah semuanya. Kita sudah banyak tahu tentang tajwid insya Allah ya. Ya sebisanya kita lakukan. Tapi ini sedikit kita untuk refresh ulang lagi ya. Tentang mat lazim ini memang agak berbeda sedikit untuk yang di Hidayatul Mustafid ini. Yang mat lazim harfi ya, sebenarnya hanya nanti kalau kita sudah pahami hanya kalau untuk panjangnya tidak berbeda ya, hanya istilah aja gitu. Yang agak berbeda hanya istilah aja. Nah, di sini kita kemarin sudah pelajari mat lazim musba atau di situ musyabba. Jadi terkadang mu'alif di sini menyebutkan dengan kata-kata musyabba, kadang-kadang dikatakan musba. Nah, jadi bisa dikatakan boleh musyabba, boleh musba. Ini Ana sesuaikan aja. Mahuwal maddul lazim al harfiyu al musyabba. Ana tambahkan ya. Al musyabba.
Nah, kita refresh sedikit ya. Mad lazim harfi dulu ya. Walah. Kita nanti kalau nggak sesuai yang belakang bingung. Ma huwal mad lazim harfi musyabba. Apa mad lazim harfi musyabba? Mad lazim harfi musyabba. Ini apabila ada huruf dalam fawatihus suwar, jumlah huruf hijaiyahnya 3. Tengahnya huruf mad dan huruf yang ketiga sukun. Bila diidghamkan huruf sesudah huruf mad, maka berat atau dikatakan musaqqal. Jika tidak diidghamkan, maka ringan, yaitu mukhaffaf. Nah, kita udah pelajari ini ya. Nah, kita lanjut aja. Kemudian kam huruful maddil lazim al harfi. Hiya thamaniyatu ahrufin yajma'uha qawluka naqasa asalukum. Huruf mad lazim harfi ini ada 8 terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum ya. Di sini ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim. Ya. Ya, nanti kita coba bedah ulang lagi untuk lebih memahami. Oke, sekarang ini dirinci ya. Lil alif ya, kalau mat itu kan ada ada 3 ya. Alif, ya dan waw. Nah, naqasa asalukum ini dibedah lagi di sini. Ini kita pakai kitab Hidayatul Mustafid ya. Kalau yang kemarin kan anak ambil juga Jazariyah, tapi ini kita karena ini agak panjang itunya bahasanya, jadi ke Hidayatul Mustafid aja. Lil alif, untuk alif minha arba'atu ahrufin. Untuk alif terdapat 4 huruf, yaitu shad, kaf, qaf dan lam. Ya. Kemudian untuk ya terdapat 2 huruf, yaitu mim, sin. Untuk wawu, walil wawi harfun wahidun, yaitu nun. Nah, yang 7 huruf ini dipanjangkan dengan mat musba' tanpa khilaf. Jadi ulama sepakat untuk 7 ini, ya 7 huruf ini, yaitu shad, kaf, qaf, lam, mim, sin, nun. Nah ini semuanya ulama sepakat dibacanya musba atau musyabba ya, 3 alif atau 6 harokat tanpa khilaf, semuanya sepakat ulama gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat misalnya shad, di sini kita lihat shad wal Qur'anil ini majid itu ya, atau min Fatihati Maryam yang kaf ha ya itu ada shadnya juga. Kalau qaf itu ada di dalam surat qaf ya, min Fatihati Syura, surat Asy-Syura, dan walam min alif lam mim ya. Di sini afwan ini ana untuk artinya ini tidak ana sebutkan persis banget, tidak ana tuliskan persis banget dengan huruf Arabnya ya, karena kalau saya tulis semuanya enggak tulisannya jadi kecil-kecil, ana bingung ya. Jadi ini resume yang secara garis besar aja. Bagi yang mungkin mengerti sedikit bahasa Arab atau kita tegesin ya, kita tegesin di tulisan Arabnya, mungkin itu agak berbeda ya, dalam artian misalnya walil ya harfani, untuk ya itu ada 2 huruf, al mim min alif lam mim, jadi mimnya itu ada di kalimat alif lam mim. Kemudian wasin, sinnya ada di mana? Sinnya ada di kalimat yasin atau tosin gitu. Walil wawu, untuk wawu ada di mana? Harfun wahidun, ada di wanun ya, min nun wal qalam wa ma yasturun, itu surat Al-Qalam gitu ya. Kita sedikit untuk menambah pemahaman kita nih. Kita lanjut dulu yang satu yang belum disebut huruf apa? Dari naqasa asalukum yang belum huruf apa? Tadi kan hurufnya ada 8. Ain. Oh, sahih.
huruf ain. Kenapa ain tidak masuk di sini? Nah, sekarang kita lihat. Kenapa ain tidak masuk di sini? Wa amal ain min Fatihati Maryam wasyura. Ya, ain itu ada di surat Maryam sama surat Asy-Syura, ya, yang ain sin qaf itu ya. Fa fiha wajhani. Khusus untuk ain ini, ya. Itu ada dua pendapat. Al-maddu salasu alifat wa tawassutu alifani wal maddu asyharu. Ya, dibaca mad 3 alif ya atau tawassut 2 alif. Jadi untuk ain ini ulama beda pendapat gitu ya, tetapi yang lebih masyhur, yang lebih biasa orang pakai itu dibaca mad. Jadi dibaca 3 alif sama kayak 7 huruf lainnya gitu. Cuman ini hanya untuk lebih memberikan informasi kepada kita, khusus ain ini dia ada 2 pendapat. Ya, kemudian kadar mad lazim harfi musyabba. Ini berapa? 3 alif atau 6 harokat. Jadi pada intinya naqasa asalukum itu semuanya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Nah, sekarang pertanyaan Ana, kenapa ain berbeda? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, karena ain itu bukan matobi'i belakangnya, karena diawali dengan fathah, belakangnya tuh iya, setelahnya iya. Ya. Bacaan apa tuh? Madlin. Madlin. Oke, taib ya. Kita coba buka di apa namanya? Kalau di whiteboard nih bisa itu enggak ya? Nah, tulisannya enggak cakep Cina. Kita coba ya pakai whiteboard. Atau Ana buka Word aja ya. Oke ya, kita coba biar lebih jelas. Oke. Bentar. Oke ya. Kita coba tulis sekarang ya untuk huruf-huruf naqasa asalukum tadi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Yang pertama adalah Loh, kok berubah ini? Oh, kenapa? Sorry ya, ini berubah nih. Enggak apa-apa ya di sini. Oke. Misalnya kita tulis naqasa mulai dari nun ya. Oke. Mulai dari huruf nun. Coba besarkan dikit. Ih, kecil banget. Iya, lebih gedein. Kecil banget. Oh, nah, sekarang gede. Nah, sekarang gede. Ya. Oke ya. Kita nun tulisannya yang tadi Oke, ini nun. Ya. Kemudian ada qaf yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah qaf. Kita coba satu-satu, yang ini alif ya.
Kemudian sod itu sama ya. Untuk itu kayak sod itu juga harus qalqalah dia. Ya, karena dia asli huruf qalqalah. Nah, koso ain. Nah, di sini ya. Nah, ain. Yang belum ini wawu udah, yang ya sin. Ditambahkan 1 sin. Ya, gini aja. Biar mewakili satu-satu, yang qaf ini anak ganti sin ya. Mewakili. Biar nggak ada yang iri. Nah, oke ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk yang pertama tadi kita huruf naqasa asalukum tadi yang fathah, yang alif ya. Fathah diikuti alif itu ada 4 ya. Kemudian kasrah diikuti ya sukun atau dikatakan di situ ya itu ada 2, dan untuk nun itu untuk wawu sukun hanya ada 1 yaitu nun ini ya. Ya, ini aslinya kan tulisannya hanya huruf doang. Ada nun, ada sin, ya, kemudian ada huruf sod, ya, dan kemudian di sini ain. Memang betul, yang beda sekali di sini adalah ain, ya. Jadi yang ain ini, ya, maka ain ini dia dibacanya ada dua pendapat. Ada dikatakan 2 harokat, ada yang mengatakan 2 harokat. 2 alif, ada yang mengatakan 3 alif ya. 1 alif sama dengan 2 harokat. Afwan ya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil garis besarnya sebenarnya sama aja. Ya, artinya tidak ada yang berbeda. Semuanya dibaca 6 harokat atau 3 alif gitu ya. Alif. Jadi ini seperti ini. Ini kelihatan mat, ini mat ya, mat aritli sukun, ini mat aritli sukun gitu ya, seakan-akan bedahnya gitu ya, karena ini di huruf fawathus suwar sehingga diberikan istilah tersendiri gitu ya, diberikan nama tersendiri gitu. Sekarang kita akan bedakan yang untuk yang musyabba tadi ya, ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Ya, sekarang kita akan lihat misalnya pada kalimat alif lam mim ya. Lam. Nah, ini tulisannya alif lam sama mim. Biasanya begini ya. Sekarang kalau kita bedah dia menjadi kita apa ini namanya, kita rinci gitu ya. Nah, alif, maka ini tidak ada, alif itu tidak ada panjangnya sama sekali. Kemudian lam dan mim. Oke. Dari sini nah, sekarang yang mana yang mutsaqal dan yang mana yang musyabba mukhaffaf? Ya, nomor selanjutnya tadi. Yang mutsaqal yang alif, yang lam ya. Yang musyabba yang lam. Yang mukhaffaf yang mim. Begitu? Putih Erlinda. Putih Erlinda tadi kalau yang ketemu sukun itu berarti mukhaffaf ya Ustaz? Ya,
Ya, kalau diistilahkan di Hidayatul Mustafid di sini diistilahkannya diidghamkan dengan tidak diidghamkan. Jadi kalau ini di mana yang diidghamkan? Atau kita kalau misalnya musakol itu kan berat ya. Di mana yang dibaca berat gitu? Dibacanya itu lebih berat. Kalau mukhaffaf artinya ringan. Mana yang dibaca ringan gitu ya? Jadi saat kita praktekkan misalnya lam kita baca 6 harokat atau 3 alif, kemudian mim dibaca 3 alif juga. Nah itu antara kita melafalkan lam dengan melafalkan mim, nah itu mana yang lebih ringan? Nah itu bisa juga dari situ ya. Kalau di teorinya, di pengertiannya, kalau menurut Hidayatul Mustafid dia diidghamkan dan tidak diidghamkan. Kalau biasanya ada juga yang bertemu sukun atau bertemu tasydid. Itu dibedakan begitu. Yang mutsaqal bertemu tasydid, yang mukhaffaf bertemu dengan sukun. Misalnya boleh aja. Nah, yang mana kira-kira? Yang harokat, yang alif lam Ustazah. Mim ketemu mim Ustazah. Ya. Jadi yang mana? Yang lamnya pada yang mimnya? Kalau bacaan Lamnya saja, lamnya. Lam ya. Lam yang mutsaqal atau mukhaffaf? Lamnya yang mutsaqal. Lam yang mutsaqal. Oke, mimnya yang mukhaffaf. Oke, baik. Sepakat ya? Yakin ya? Insya Allah saja. Iya, betul banget ya. Jadi betul banget. Itu di sini lam, kenapa? Karena ada mem sukun bertemu dengan mim, betul tadi ya. Mem sukun bertemu dengan mim, ini adalah idgham mimi, maka bacanya harus diidghamkan. Berarti yang diidghamkan itu lam, maka lam lah yang mad lazim musyabba harfi. Ya. Jadi mim, karena mim ini tidak bertemu dengan tidak bertemu dengan tasydid atau dia tidak diidghamkan dengan kalimat lain, maka dia mim ini dibacanya mad lazim musyabba harfi mukhaffaf ya. Jadi dia mad lazim musyabba harfi itu terbagi 2, ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Oke, sekarang kalau misalnya jadi lamnya ya, yang mutsaqal lamnya. Nah, misalnya mimnya ada di tengah ya, kita ambil contoh misalnya nih alif mim kemudian ro ya, kita tambahkan di sini sebenarnya sama nih di atas, hanya di sini ditambah huruf ro. Nah, gini ya. Oke, di sini aja dah. Dia Nah, misalnya ini. Alif lam ro ya. Oh, ini lupa nggak dikasih harokat. Sini ada mim bertemu dengan, apakah mimnya di sini masih sama? Masih mukhaffaf? Masih dibaca mad lazim musyabba harfi mukhaffaf? Enggak ya. Setelah ada roh? Enggak, sudah jadi mutsaqal. Jadi mutsaqal. Kenapa tuh? Mukhaffaf. Mukhaffaf. Nah, kalau ini terbagi 2 kubu. Ada yang mutsaqal, ada yang mukhaffaf ya. Jadi sekarang kita lihatnya tidak diidghamkan.
Betul banget. Jadi untuk mim sukun bertemu ro itu adalah bacaan izhar syafawi. Safawi. Karena dia bacaan izhar syafawi, maka dia tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan sehingga dibacanya dia mat lazim musyabbah harfi mukhaffa. Di sini kalau dibacaan alif lam ro dengan dibacaan alif lam mim itu sama aja. Tetap aja yang mutsaqal itu hanya lamnya. Kenapa? Karena mim sukun bertemu mim ini yang diidghamkan hanya lamnya aja. Untuk yang lainnya tidak. Jadi untuk yang mutsaqal walaupun dia berbeda misalnya ya. Ini Ana berikan warna berbeda ya. Jadi yang mutsaqal tetap lamnya ini tetap mutsaqal dia. Walaupun dia misalnya hanya alif lam mim doang. Kalau misalnya alif lam mim, alif lam ro tetap tidak berubah. Bacaannya itu tetap sama gitu. Kalau alif dibaca enggak? Dibaca mat enggak? Enggak. Kenapa? Karena memang enggak ada matnya. Alif ini memang terdiri dari 3 huruf ya, huruf hamzah, lam sama fa. Tapi dia tidak ada panjangnya. Beda dengan seperti lam yang ada panjangnya. Untuk itu tadi syaratnya dia yang terakhir adalah huruf sukun, kemudian ada mat. Kalau alif di sini enggak ada mat sehingga dia tidak dibaca, tidak bacaan mat lazim. Gitu ya. Sekarang kita coba kalau misalnya Ain sin qaf ya, ini surat Asy-Syura. Ya. Yang ini mana itu? Nih ya. Nah, ini kalau kita bedah kemudian si kemudian ko. Oke. Tetap nggak bisa. Oke, ini kalau untuk yang ini bacaan mat lazim apa nih? Apakah semuanya mukhaffaf semua? Mat lazim mutsaqal. Ya, Kafnya mutsaqal. Mat lazim musyabbah waqad. Apakah di sini ain, kemudian ada sin, ada qaf, di semua mukhaffaf? Karena di sini kalau menurut teorinya tadi diidghamkan dan tidak diidghamkan. Ya. Ini semua diidghamkan. Dikatakan mutsaqal dan tidak. Ya. Sekarang kita lihat nun bertemu sin, ini adalah bacaan idgham. Ikhfa. Betul. Ikhfa hakiki. Kemudian nun bertemu qaf, bacaan Ikhfa juga. Nah, sehingga tidak ada yang diidghamkan, yang ada adalah diapain? Didengungkan. Ini namanya didengungkan. Dengan samad. Biasa. Ya, ini didengungkan dia, sehingga saat membaca pun, saat membaca itu harus dibaca dengung. Ya, jadi sama kayak ini mim sukun bertemu mim, misalnya mim sukun bertemu mim bacaan idgham mimi, ya, maka dia harus diidghamkan dan dibaca dengung, gitu ya. Artinya begini, kalau ini dia bacaan izhar syafawi, maka tidak. Artinya bagaimana? Artinya yang dengung walaupun sama-sama dengung,
Yang membedakan mustaqal dan mukhaffaf itu hanya pada diidghamkan dan tidak diidghamkan. Sehingga kalau yang bacaan ain, kemudian ya sin sama qaf ini walaupun dibacanya dengung, dia bukan bacaan mad lazim harfi syabba tapi tetap mukhaffaf karena tidak diidghamkan. Jadi kalau masalah misalnya berat, menurut kita berat lah karena dia dengung gitu ya. Kalau beda dengan mim, mim pro, nah itu mah sama sekali nggak nggak berat gitu, ibaratnya ringan gitu ya. Yang ain misalnya kan harus dengung, ain si bof. Jadi panjang dulu, dengung gitu. Jadi seakan-akan dengung kan 2 harokat, panjangnya 6, kemudian dengungnya 2. Jadi sebenarnya sama dengan lam, yang lam ya, lam juga sama lam. Baca panjang dulu, baru kemudian dengung. Lam. Ya, nya ditahan. Jadi bukan langsung alif lam, nggak begitu, tapi alif lam. Oh, gitu. Jadi di sini anak ingin memberikan penguatan ya. Jadi kalau kita hanya fokus pada berat dan ringan, mungkin kalimat ain sin qaf ini juga berat gitu karena sama-sama dengung. Nah, tapi untuk teorinya itu diidghamkan dengan tidak diidghamkan. Karena yang ain ini tidak diidghamkan, ya maka dia bukan musaqqal, tetap mukhaffaf. Gitu. Atau yang biasa kita dengar biasanya kalau musaqqal itu bertemu tasydid. Kalau mukhaffaf bertemu sukun. Nah, itu juga sama. Nah, sehingga Masya Allah ya, ulama itu memberikan setiap buku tajwid itu memiliki ciri khas masing-masing gitu. Ada yang sama, ada yang enggak, dan mereka pasti memakai rujukan yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa boleh aja kita memakai katakanlah memakai patokannya. Udah saya pahamnya pokoknya kalau bertemu tasydid dia musaqqal, bertemu sukun dia mukhaffaf. Apa? Atau mau kalau diidghamkan berarti dia musaqqal, kalau tidak diidghamkan dia mukhaffaf. Itu juga boleh. Ya. Disinilah kita kenapa berbeda-beda gitu ya, karena memang kadang-kadang kita menerangkan kepada thalibah itu, menerangkan kepada teman kita, kadang-kadang pahamnya mudahnya dia dikatakan diidghamkan, atau terkadang mudahnya itu bertemu dengan tasydid gitu. Jadi dua-duanya tidak salah ya, jadi betul. Nah, sama-sama. Artinya yang terpenting di sini adalah cara membacanya. Jadi cara membacanya tadi kita udah sepakati semua ya, ulama juga bersepakat dibacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Huruf ain pun ya itu dibaca yang masyhur dibacanya 3 alif. Baik. Uhti siapa namanya, boleh dicoba baca satu untuk yang alif lam mim ra. Monggo, selanjutnya. Mbak Sarah Hilda. Enggak ada. Yang Nani. Yang Nani. Ya. Maksudnya baca mana saja? Yang ini, mata lazimnya. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Lagi sedikit nangannya Pak. Ya Allah, syafaqillah. Lagi seraya, Aye, barakallahu fiik. Ya, intinya yang ro dibacanya 2 ya, 2 harokat. Lam dan mim dibacanya 6 harokat. Jadi bedanya 2 kali lipat
Nah, bedanya harus agak jauh. Nah, jangan dekat-dekat bedanya, ya. Baik, boleh Ya, Umi Barakallahu Novida. fiik. Selanjutnya. Umi Novida. Iya. Saya Umi Novida. Yang bawahnya yang Ain Sin Qaf. Putri Ratna. Saya Umi Novida tadi dipanggil ya? Sarah Maulani, Mbak Sarah. Iya, tadi kenapa? Ya Umi. Sarah juga ya? Mbak Sarah. Ya Mi. Tafadholi. Yang mana Ustazah? Yang Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ro. Nah, menurut teman-teman rohnya kepanjangan enggak? Kepanjangan. Kepanjangan. Mimnya kurang panjang, Ustazah. Nah, mimnya kurang panjang. Harusnya lam sama mim panjangnya sama. Kemudian rohnya sedikit aja. Nah, karena hanya satu ayunan doang. Sama kayak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matobi'inya segitu gitu ya. Dua harokatnya segitu. Millahirrahman. Nah, segitu aja. Him, yang itu mata arid 6 harokat. Jadi samakan antara lam sama mim itu 6 harokat, yang ro 2 harokat. Ya. Boleh diulang lagi Uti Sarah? Alif Lam Mim Ro. Ya, ini sebelumnya nggak ada nih fokus ke ro ya. Lam bertemu mim itu harus ditahan. Harus ditahan. Lam. Tadi udah betul padahal bacaan pertama. Karena ronya dikoreksi, fokus ke ronya. Yang lamnya. Ayo coba lagi. Lamnya ditahan ya, panjang, kemudian ditahan. Itu tadi menurut Ana kepanjangan lamnya. Jadi jangan terlalu panjang juga. Cukupnya aja. Ya, biar kuat nafasnya. Oke, ini lebih bagus ya dari pertama ya. Thayyib, barakallahu fiik. Untuk dengungnya masih kurang terlihat. Boleh selanjutnya barakallahu fiik Ukhti Sarah. Kita beri kesempatan Putri Ratna. Baik. Alif Lam Mim Ra. Nah, bagaimana teman-teman? Ada koreksi? Bagus. Nah, mimnya, mim ro itu tidak perlu ditahan. Jadi harus diidharkan. Mimnya diidharkan. Diidharkan itu apa? Dibaca jelas. Mimnya dibaca jelas, jangan sampai mim ro itu enggak jelas. Mim ro. Jelas. Oh, tidak perlu gunah ya, enggak ya? Nah, jadi jangan ditahan. Nah, enggak pakai gunah mim ro, tidak begitu. Karena mim ketemu ro gitu ya. Coba sekali lagi. Alif Lam Mim Ra. Lamnya ditahan. Kalau itu mim bertemu mim ya. Tadi musakol. Musakol. Kalau yang mim ro itu mukhaffaf. Jadi dibedakan. Kalau yang lam panjang, kemudian dengung, didengungkan, baru ke mim. Kalau mim hanya panjang aja. Mim ro. Alif Lam Mim Ro. Nah, bagaimana? Barakallahu fiik. Ya, sudah lebih bagus ya dari pertamanya. Boleh dilanjutkan selanjutnya? Yang baca yang Ain Sin Qaf. Silakan. Ya, Umi Novida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih alif lam mim ya? Alif. Yang mana lagi Yang Ustazah? bawahnya, yang Ain Sin Qaf.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ain sin qaf. Oke, barakallahu fiik. Masya Allah. Ada koreksi teman-teman? Mumtazah. Kayaknya tadi terputus di nun ya Ain. Ya sudah bagus bacaannya. Alhamdulillah sudah ada dengung. Panjangnya sudah sama antara ain, sin, qaf itu sudah sama. Jadi untuk panjang itu teman-teman boleh kita sesuaikan. Artinya sesuaikan bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang nafasnya panjang gitu ya. Ada yang nafasnya dia tidak terlalu panjang gitu. Kok bisa disesuaikan? Maksud Ana begini, walaupun standarnya satu harokat itu satu ayunan gitu ya. Kalau itu insya Allah semuanya bisa lah satu ayunan gitu. Kadang-kadang kadar, untuk dikatakan kadar itu kira-kira. Jadi kita mengira-kira, kira-kira kalau kita mau samakan nih, antara ada ain itu 6 harokat atau 3 alif, sin 3 alif, kemudian qaf 3 alif, yang tidak mungkin kita bacanya apa namanya, misalnya kita berhenti ain sin, kemudian diulang lagi sin qaf, kan nggak mungkin begitu. Jadi boleh kita sesuaikan, yang penting sama. Antara ain 6 harokatnya seberapa, maka di sin pun segitu, di qaf pun segitu. Yang penting jangan sampai hanya seperti satu ayan doang. Misalnya hanya ain, sin, qaf. Nah, tidak bisa seperti kalau begitu ya. Jadi tetap standar panjang. Artinya kalau ada yang ain, sin, qaf gitu. Ada misalnya kuat segitu panjangnya, saya nggak kuat kalau segitu panjangnya, ya udah disesuaikan. Yang penting antara ain, sin, qaf itu sama. Gitu. Jangan sampai ainnya lebih panjang, kemudian karena sinnya udah mau nggak kuat, agak pendek, qafnya karena sisa nafas lebih pendek banget. Nah itu nggak bisa begitu ya. Jadi harus disamakan. Tapi teman-teman kita tambah satu materi ya, yaitu Ustazah boleh tanya? Oh boleh, monggo. Yaitu ain, sin, qaf itu, yang sin qafnya itu kan ikhfa ya Ustazah. Itu ikhfanya yang ang, bacanya ang ya, namanya ikhfa apa, ausat atau ikhfa hakiki, ya ikhfa hakiki, benar. Dia ba'id dia ya, makhrajnya dia paling belakang ya. Qaf sama kaf itu dia hampir berbunyi ang, tetapi tidak boleh kita juga ke ang banget, misalnya sampai aing gitu. Bagaimana sih ini kan gitu ya, membedakannya gitu, ang dengan tidak. Saya misalnya membacanya aing gitu dengan aing qaf misalnya, sin dulu ya, sin qaf dengan sin qaf, beda gak? Beda Ya. Jadi kita nggak boleh langsung ke engnya gitu, tapi tetap kita samarkan walaupun dia makhrajnya jauh gitu ya. Qaf itu kan jauh, dia di pangkal mengeluarkan jauh gitu, nggak apa-apa. Agak berbunyi beda dengan misalnya ketemu dengan sin, ain sin itu agak dekat ya artinya itu, tapi tidak boleh kita langsung ke eng gitu, eng banget gitu, kedengeran eng. Kenapa? Karena dia untuk dengung itu adanya di khaysum. Saat kita eng itu tidak ada di khaysum dia. Saat kita ucapkan sing itu tidak di khaysum. Khaysum itu adalah rongga hidung, dia tidak berasa ada udara di situ. Kalau kita dengungnya sesuai, maka hidung kita akan berasa ada udara di situ. Untuk itu kalau lagi orang pilek ya, orang flu, untuk dengung itu susah dia karena mampet gitu. Tapi itu juga artinya ya berarti sebisanya gitu ya. Kalau lagi flu mah ya gitu. Itu bedanya di situ. Jadi dengung tuh khaysum. Kalau ang gitu dia nggak masuk khaysum dia misalnya. Nanti bisa dipraktekkan. Tapi begitu. Tanya lagi, Afan. Masih berkaitan dengan ain sin qaf tadi. Itu
kan ternyata pernah dengar itu ifanya beda ya Ustazah. Untuk yang ail itu ifa hakikinya tapi tipis. Benar ifa hakiki tapi tipis. Tapi kalau sin itu ifa hakiki tapi tebal. Bacanya betul Ustazah. Ya, karena qaf itu huruf tebal. Oh, langsung Qaf masuk itu ke huruf qafnya karena tafkhim. masuk ke qafnya itu ya Ustazah. Iya, qaf itu huruf tafkhim, kalau sin itu huruf tarqiq. Huruf tafkhim itu apa saja sih? Kalau dimasuk di naqasa asalukum ya, yang tafkhim itu hanya qaf doang karena huruf shad juga ya. Khussadautin qidh itu huruf isti'la. Itu masuk tafkhim. Ya, itu kha, shad, khussa, dautin, dhad, ghain, ta, kemudian qidh, qaf dan za. Jadi kalau kita di naqasa asalukum, di situ yang ada adalah huruf qaf dan huruf shad yang masuk ke dalam tafkhim atau tebal gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang dengungnya kan dia kalau shad itu lam mim shad ya, mim shad gitu. Jadi nggak ada dengung ya karena idhar syafawi gitu. Kalau kaf ha ya ain shad ya itu juga itu apa namanya tebal tuh ya karena shad itu huruf tafkhim dia. Gitu betul ya. Baik Ustazah, syukran Ustazah. Ya, afwan. Jadi hurufnya ya, kalau sin itu tarqiq, kalau qaf memang dia tafkhim. Sama dengan shad ya, yang Maryam, surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Baik. Kita tambah satu ya, ini di sini biar tidak apa namanya, biar sempurna yang bahasan kita untuk mat lazim mukhafaf. Jadi besok kita berganti mat lazim ya, mat lazim harfi. Sekarang ada selanjutnya di sini setelah ini udah ya ain wa amal ain. Kita lanjutkan ma huwal maddul lazim al mukhaffaf harfi. Nah, di sini jangan sampai bingung nih. Kok ada istilah mat lazim mukhaffaf harfi? Kalau tadi ada kalimatnya harfi musyabba, ya, mukhaffafnya di belakang. Nah, kita coba sedikit. Mat lazim harfi musyabba. Nah, harfinya di depan. Ini untuk memudahkan kita mengingat-ingat. Kalau kalimat musyabba, harfinya dia di depan. Karena apa? Karena nanti ada mukhaffaf, dia terbagi dua, ada musaqqal dan mukhaffaf. Mat lazim harfi musyabba mukhaffaf, mat lazim harfi musyabba musaqqal, ya, yang musyabba. Sekarang kita beralih kepada ma huwal maddul lazim al mukhaffaf harfi. Nah, ini jangan sampai bingung. Kalau tadi musyabba itu harfinya di depan, mat lazim harfi musyabba. Nah, sekarang apa itu mat lazim mukhaffaf harfi? Mat lazim mukhaffaf harfi adalah apabila huruf terdiri dari dua huruf. Maksudnya huruf fawathihus suwar itu terdiri hanya dua huruf. Nah, kadar panjangnya adalah 2 harokat. Nah, hurufnya ada 5. Terkumpul dalam kalimat hayyun tohuro. Famisalul ha, afwan, itu ada di lafal hamid. Wamisalul ya, kalau untuk contoh ya itu ada di yasin. Wamisalul to ya, ma'amisalul ha itu ada di toha. Kemudian wamisalul ra itu ada di alif lam ro. Nah, kemudian ala kam harokatin madduhu, berapa harokat? Madduhu ala harokataini. Matnya itu ada 2 harokat. Oke ya. Sekarang di sini biasanya untuk lafal ini, untuk hayyun tohuro ini biasanya di tajwid yang lain itu bacanya dia mat tabi'i harfi. Begitu ya. Nah, kita tidak perlu yang kita garis bawah, kita tidak perlu berdebat gitu ya dengan orang gitu. Kadang-kadang saya pernah juga ini saya bilang kok bisa dia mat lazim tapi kok mukhaffaf gitu ya.
Mad lazim itu kan cirinya mad lazim itu yang dinamakan mad lazim rata-rata ya bacaannya 3 alif gitu. Ini tapi mad lazim tapi bacaannya 2 alif gitu. Ya, ternyata berbeda pengertian gitu ya. Sehingga kalau ada orang menggunakan mad lazim mukhaffaf harfi pada kalimat toha, nah berarti dia memakai patokannya atau panduannya adalah salah satunya ini kita pakai kitab Hidayatul Mustafid. Maksudnya dua huruf bagaimana sih? Nah, sekarang kita ke tadi ya. Tadi. Ini 2 huruf, ro ya. Ro sini. Ro ini terdiri dari huruf ro sama alif doang. Ini ya. Saya ganti contoh dia. Nah, ini ro ini ro sama alif doang. Kemudian misalnya ada toha. To sama ha misalnya ya. Atau ha lah ya yang pertama. Ha. Ini dia satu ini ha satu kemudian sama alif. Nah, ya, kemudian hayun, kemudian ya. Ya, sama alif. Ini ya. Nah, to juga sama. Nah, sehingga dia tidak dibaca to, gitu tidak. Tapi dia dibacanya adalah to. Nah, ada harokatnya begini, ya. Ha pun sama. Ha. Ya. Kemudian ini ro. Ya, ro. Nah, ini hurufnya hanya 2 doang. Ha sama alif, ya sama alif, to sama alif, ha sama alif, ro sama alif. Nah, kalau yang ain ini ada 3 atau sin ada 3. Ada sin, ada ya, ada nun, ada qaf, ada alif, ada fa gitu ya. Nah, jadi ini beda. Nah, beda. Kalau yang ini dibaca mad lazim mukhaffaf harfi ya. Yang ini dibaca mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, di sini ini dia dibacanya kalau di kitab Hidayatul Mustafid dibacanya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Yang penting apa sih? Yang penting panjangnya sama walaupun istilahnya berbeda. Kalau yang mukhaffaf yang musyabba di sini mad lazim harfi musyabba mukhaffaf. Nah, itu ya, hurufnya ada 3. Tapi kalau mad lazim mukhaffaf harfi hurufnya hanya ada 2. Maksudnya ini waktu suaranya ha sama alif, ya sama alif gitu, hanya 2 doang. Kalau yang lainnya ini adalah 3. Ya. Sekarang kita coba selanjutnya boleh praktek membaca yang ini surat Maryam. Monggo. Putih Sarah Hilda. Iya. Baca surah Maryam ayat berapa Ustazah? 1. Ini saya tulis. Oh iya. Salawatus siharnya. Silakan. Baik Ustazah. Saya coba, mohon koreksinya. Yuk. Kaf ha ya ain sod. Gimana teman-teman? Ada koreksi? Ainnya kurang panjang. Putus-putus. Ainnya kurang panjang. Diulang Ustazah, putus-putus. Oke, bentar. Diulang Ustazah, putus-putus. Ya, silakan. Kaf ha ya ain sod. Ini baru
Barakallahu fiik, udah lebih bagus ya. Yang perlu digaris bawah di sini untuk ha ya, ini dibacanya adalah Dua harokat. Dua harokat. Harokat ya. Ini jangan sampai dibaca 3 alif atau 6 harokat. Jadi harus berbeda. Terus jangan berhenti. Kayak tadi kelihatan berhenti. Nafasnya berhenti. Ini kayak kaf sukun. Kaf sukun bertemu dengan ha. Bacaan apa? Nggak ada bacaannya. Jadi dia harus terlihat, harus dibaca jelas, kafnya dibaca jelas, kemudian ha, sama kayak kita misalnya membaca bila ini adalah misalnya bacaan itu ya, bacaan di dalam kalimat. Kalau ada misalnya kaf gitu ya, baca seperti itu. Ya, contoh kalau kaf ini kan berapa namanya? 3 alif, ini 3 alif, ini 3 alif. Kayak gini 2 harus dibedakan, bedanya harus beda banget. Jadi jangan sampai ya itu panjangan. Ya jadi apa namanya, hayanya itu hanya 2 harokat saja. Sama kayak misalnya toha. Toha ya, dibacanya huruf toha ini sama, dia hanya 2 doang ya. Maka tidak boleh dibaca misalnya panjang banget, dia dibacanya misalnya mentang-mentang hanya pendek di depan sehingga dia dibaca misalnya toha, nggak bisa. Jadi walaupun ini hanya apa namanya di depan, dibaca pendek 2 harokat. Toha. Tidak boleh toha. Misalkan lebih dari 2 harokat. Sama dia satu ayunan ya. Dan lagi misalnya Yasin, benar sama. Yasin. Bedakan agak apa namanya? Ya-nya 2 harokat doang ya, maka dibaca Yasin langsung gitu. Jadi jangan Yasin, nggak boleh begitu ya. Ya, jadi dibedakan apanya namanya itu, panjangnya, harokatnya. Coba boleh satu orang lagi Uti baca Toha dan Yasin. Uti Husna. Nggak ada Uti Husna. Bunda Citra. Baik Ustaz Azza, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Toha dan Yasin ya Ustazah? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Toha, Yasin. Bagaimana teman-teman? Barakallahu fiik, Uti Citra, ada teman-teman ada koreksi? Tonya kependekan. Sedikit. Toha, 2 harokat Ustazah. Iya, tapi walaupun 2 harokat, kalau kita bacanya toha, nah itu hanya kurang panjang. Beda dengan panjangnya sedikit lagi. Ya, jadi mantap. Hanya ada panjangin. Jadi jangan hanya apa ya, seayunan di belakang. Memang seakan-akan ada yang pernah nanya ke saya, Ustazah berarti yang kalau matobi di belakang itu agak panjang ya? Ya sebenarnya sih enggak, cuman karena dia menjadi akhir ya, jadi seakan-akan memang agak lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tadi misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, nah, gitu namanya nggak ada panjangnya gitu kan, harus zilzalaha. Nah, tepatnya harus ada sayurnya ha gitu. Jadi tidak zilzalaha. Nah, itu namanya nggak panjang. Ada kata sayunan. Nah, sama kayak tadi toha, hanya tonya panjangnya udah pas, nanti saat ha jadi kayak hilang gitu. Jadi tetap harus ada toha, ada panjangnya. Tapi tidak toha, tidak toha. Yasin. Kalau Yasinnya udah betul ya. Oke. Coba sekali lagi. Ya baik Ustazah. Toha,
Bagus. Yasin. Oke, barakallahu fiik. Sekarang yang kaf haya coba. Masih saya Ustazah? Ya, boleh? Baik. Gantian. Ya, sampai lagi? Silakan. Ustazah Husna. Silakan. Husna, ya Uti Husna. Yang mana Ustazah? Kaf ya. Kaf haya. Kaf haya. Jangan napas ya. Kaf haya ain sod. Nah, itu gimana teman-teman, ada koreksi? Koreksi. Ifanya kurang ifanya. Kurang panjang. Yang ainnya, yang ainnya juga nggak ada dengung ya, harusnya dengung. Iya. Jadi panjang dulu, dengung, baru kemudian panjangnya sod. Nah, ayo lagi. Kahaya ain sod. Pendek. Barakallahu fiik. Nah, ya. Tapi insyaallah nanti kita berlatih lagi. Tadi masih belum berubah ya ya. Di ain itu harus didengungkan. Jadi kafnya kurang panjang. Harus panjang karena dia tiga ayunan. Kalau ha sama ya dia 1 alif atau 2 harokat ya, 1 alif. Kalau kaf 3 alif, ha ya 1 alif, ain tadi ainnya sudah panjang ya, sama sod. Jadi kafnya tadi kurang panjang. Kalau ain ke sodnya ada dengungnya, panjangin dulu ain sod ya. Jadi ada ditahannya 2 harokat. Ya, baik Ustazah. Syukron. Barakallahu fiik. Baik Teman-teman izin mengingatkan sudah pukul 7.15. Asik kan Ustazah nih. Kita juga asik, lebih asik. Benar. Ini ada saya penasaran aja tadi. Kayaknya kurang kurang pas yang baca surat Maryamnya belum pas banget gitu. Belum ada Iya, yang pas, ya. mau di stop tadi kayaknya lagi asik makanya dibiarkan saja. Iya, lah bahasa. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya yang saya sayangi, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ya. Kita cukupkan kajiannya sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan untuk mat lazim ya, mat lazim harfi. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bisa kita praktekkan dalam kita membaca Al-Quran. Di Al-Quran ini yang penting adalah membacanya. Jadi kalau kita tidak tahu ini bacaan ini nggak apa-apa. Yang penting kita tahu cara membacanya. Tapi kalau tahu misalnya lebih bagus, itu yang namanya al-mahir. Al-mahiru ma'asafratil kiramil baroroh. Bagaimana kita bisa menjadi al-mahir ya, belajar. Jadi nggak usah malu, kita nggak ada namanya kita udah tua nih nanti begini begitu, nggak ada. Karena rahmat Allah itu kan kepada siapa aja yang dikehendaki. Jadi tidak mudah, tidak semuanya insya Allah berhak mendapatkan rahmat Allah. Dan Insyaallah, amin. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau belajar terus panjang hayat, saya juga sama terus belajar di mana ada kajian tentang tajwidnya saya ikut karena memang beda-beda ya. Kalau saya ada kesempatannya saya ikut walaupun hanya menjadi pendengar ya. Walaupun kalau memang pengen disuruh praktek ya kita praktek sebisanya. Insya Allah dengan kita mengikuti begitu Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa paham, bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bacaan kita semakin hari semakin baik. Baik. Insyaallah, amin ya Allah. Baik teman-teman semuanya, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah,
Mari kita lakukan. Dan apabila ada yang salah, datangnya dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf ya. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna Alhamdulillahirabbil alamin. Tambahkan dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Eyang Ma, sehat selalu Eyang Ma. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat beraktivitas semuanya. Hai. Citra, Busina. Hai, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Ma. Ya, makasih Umi Citra. Sehat ya, semangat. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Sarah itu yang apa Ukti di Yuliana share, tolong di share ke grup deh.